Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa puluhan ribu YouTuber kecil ngikutin tips sukses dari para ahli YouTube, tapi tetap nggak tumbuh-tumbuh? Kenapa kita semua diajarin cara membuat konten yang viral, tapi yang ngajarin sendiri nggak pernah viral? Berdasarkan pengamatan dan pengalaman nyata para kreator kecil di seluruh dunia, kita akan bongkar fakta mengejutkan tentang ekosistem tipuan yang terbungkus dunia edukasi YouTube. Video ini bukan cuma tentang cara bertahan sebagai kreator kecil, tapi tentang mengenali permainan sebenarnya yang sedang terjadi. Kalau kamu memang serius ingin berkembang, pastikan kamu simak sampai akhir. Dan sebelum lanjut, kalau kamu merasa relate sejauh ini, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe. Dukungan kecil dari kamu bisa bantu konten kayak gini tetap ada dan berkembang. Pertama-tama kita bahas soal beranda YouTube. Coba buka YouTube kamu sekarang. Ada berapa video tentang cara dapat 1000 subscriber dalam seminggu? Atau trik monetisasi cepat? Hampir semua thumbnail terang-terangan menarget kamu yang masih berjuang. Tapi ada pola mencurigakan. Semua mereka memberi janji, tapi hasilnya nihil. Jumlah view stagnan, rata-rata tidak sampai 100.000 view. Kalau tips mereka benar-benar berhasil, bukankah channel mereka harusnya sudah ratusan ribu subscriber? Menurut riset dari Creator Insider dan analisis dari YouTube sendiri, algoritma tidak bekerja berdasarkan satu trik tertentu. Tidak ada satu tombol ajaib yang bisa bikin video kamu langsung meledak. Tapi kenapa mereka tetap produksi video seperti itu? Karena inilah niche mereka. Mereka tidak perlu jadi kreator besar, mereka hanya perlu kamu, kreator kecil yang sedang panik, sedang bingung, dan sedang haus informasi. Kita lanjut ke salah satu skema paling umum, informasi yang dipanjang-panjangkan. Pernah dengar cerita soal Google AdSense PIN? Di negara-negara berkembang, menerima surat PIN dari Google bisa jadi tantangan. Tapi di balik masalah teknis itu, ada eksploitasi. Banyak channel membuat sampai 10 atau 12 video hanya untuk menjelaskan satu solusi sederhana. Masukkan nomor HP ke alamat surat, selesai. Tapi solusi ini tidak pernah mereka letakkan di awal, karena mereka tahu, kalau masalahmu selesai cepat, kamu tidak akan kembali lagi ke video mereka. Contoh seperti ini bukan hanya satu atau dua. Dikutip dari studi oleh Transparency Tube, ratusan channel dengan topik YouTube Growth sebenarnya hanya menggunakan format konten berulang, disesuaikan dengan keyword populer, bukan berdasarkan pengalaman nyata. Mereka mengandalkan rasa panik dan ketidaktahuanmu. Di titik ini, kamu mungkin berpikir, jadi semua channel edukasi YouTube itu penipu ya? Tidak, ada pengecualian. Channel seperti vidIQ dan Creator Insider yang memang berkolaborasi dengan tim internal YouTube sering memberikan informasi berbasis data dan riset. Mereka biasanya tidak menjanjikan hasil instan, melainkan mengajak kamu memahami bagaimana YouTube bekerja sebagai ekosistem. Dan disinilah kunci pertama dari pertumbuhan nyata dimulai. Edukasi yang tidak manipulatif. Kamu tidak butuh janji kosong, kamu butuh kesabaran, eksperimen, dan konsistensi. Channel besar seperti MrBeast, Marques Brownlee, atau bahkan channel edukasi dari Indonesia seperti Kok Bisa, semua dimulai dari nol. Tidak ada trik sulap, yang ada hanya kerja keras, percobaan berulang, dan keberanian untuk gagal. Mari kita bahas juga soal monetisasi. Banyak video memberi kesan bahwa begitu kamu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, uang akan langsung mengalir. Faktanya tidak sesederhana itu. Berdasarkan data dari Social Blade dan Creator Earnings Report, rata-rata penghasilan YouTuber pemula per 1000 tayangan berkisar antara 1000 sampai 4000 rupiah tergantung lokasi penonton dan jenis iklan. Jadi kalau kamu punya video dengan 10.000 views, kemungkinan besar kamu hanya dapat sekitar 20.000 sampai 40.000 rupiah. Itu pun kalau iklannya tayang dan tidak dilewati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami, algoritma. Algoritma YouTube bukan musuh kamu, dia hanya alat. Menurut Google, algoritma dirancang untuk mencocokkan video dengan penonton yang mungkin menyukainya, bukan untuk mengangkat video berdasarkan ukuran channel. Maka dari itu, kalau kamu membuat konten yang punya nilai unik dan ditargetkan ke audiens tertentu, algoritma justru akan membantu kamu. Namun, disinilah banyak kreator jatuh ke jebakan optimasi semu. Mereka sibuk cari jam upload terbaik, panjang video ideal, atau format judul paling clickbait. Padahal itu semua hanya bagian kecil dari keseluruhan. Yang lebih penting adalah bagaimana penonton merasa saat menonton videomu. Apakah mereka bertahan? Apakah mereka ingin lanjut nonton? Apakah mereka merasa kontenmu beda dari yang lain? Dan untuk itu, kamu butuh satu hal yang tidak bisa diajarkan oleh channel manapun. Rasa ingin tahu dan keberanian bereksperimen. Buat video yang kamu sendiri suka, uji format baru, ambil inspirasi dari luar YouTube, gunakan komentar sebagai ruang diskusi, dan yang paling penting, dengarkan audiensmu.
Tidak ada analytics lebih akurat daripada respon jujur dari orang yang menonton. Di titik tengah video ini, kalau kamu masih bersama kami, itu artinya kamu serius ingin tumbuh. Jadi, ini saat yang tepat untuk kamu tinggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu sebagai YouTuber kecil. Apakah kamu pernah merasa tertipu oleh konten-konten tips sukses yang ternyata hanya omong kosong? Ayo kita bantu sesama kreator dengan berbagi kisah nyata. Sekarang, mari kita bahas sisi emosional dari menjadi kreator kecil. Kekecewaan? Rasa tidak dihargai? Ketika kamu sudah bikin video berhari-hari, lalu hanya ditonton 15 orang, dan 10 diantaranya keluargamu sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah gue cocok di sini? Itu normal. Hampir semua kreator pernah ada di fase ini. Bahkan channel-channel besar pun pernah upload video yang tidak ada yang tonton. Yang membuat mereka bertahan bukan jumlah views, tapi tujuan mereka. Kalau kamu cuma ngejar angka, kamu akan cepat habis. Tapi kalau kamu tahu kenapa kamu membuat konten, kamu akan terus maju meski pelan. Kembali ke soal edukasi, ada cara-cara belajar yang lebih efektif daripada nonton video cara cepat viral. Misalnya, kamu bisa pelajari storytelling, bisa ambil referensi dari film dokumenter, video TED Talks, atau bahkan komik strip. Pelajari cara bikin narasi yang mengalir. Banyak penonton nggak peduli seberapa bagus thumbnail kamu, tapi mereka bertahan karena alur ceritamu bikin penasaran. Dan juga jangan takut pakai format yang out of the box. Beberapa channel kecil yang sekarang besar justru tumbuh karena mereka beda. Ada yang rekam pakai HP jadul, suara berisik, tapi idenya kuat. Ada yang pakai animasi tangan atau cuma cerita sambil masak. Unik adalah kekuatan. Dan di era sekarang, kamu nggak harus bergantung pada YouTube doang. Kamu bisa gunakan TikTok, Instagram Reels, atau bahkan blog sebagai pintu masuk ke channelmu. Diversifikasi ini terbukti membantu. Dikutip dari Creator Economy Report, hampir 40% channel yang tumbuh cepat di tahun lalu adalah mereka yang aktif di 2 atau lebih platform. Kita juga perlu bahas soal waktu. Banyak kreator ingin hasil dalam sebulan, tapi menurut riset dari Think with Google, rata-rata channel butuh antara 12 sampai 18 bulan untuk mencapai stabilitas pertumbuhan. Artinya kamu harus siap maraton, bukan sprint. Sekarang kita hampir di akhir pembahasan, tapi sebelum lanjut sekali lagi, jangan lupa klik like kalau kamu merasa video ini jujur dan ngebantu. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Di channel ini kita nggak jual mimpi, kita kasih kenyataan dan bekal yang bisa kamu pakai. Dan terakhir, satu hal yang harus kamu tanamkan dalam diri kamu. Kamu tidak gagal hanya karena belum berhasil. Selama kamu masih bikin konten, kamu masih dalam permainan. Selama kamu masih belajar dan bertumbuh, kamu masih berada di jalur yang benar. Mereka yang bertahan akan naik. Bukan karena trik, tapi karena tekad. Jadi lanjutkan, bikin videomu, posting lagi, terus cari ide, dan suatu nanti kamu akan jadi inspirasi bagi YouTuber kecil berikutnya. Kalau kamu udah sampai sejauh ini, kamu bukan kreator biasa, kamu pejuang. Dan gue doain, semoga kamu bertumbuh, bukan hanya di angka, tapi juga sebagai manusia, sebagai pencerita, dan sebagai pemilik suara yang layak didengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.